Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bertemu lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak untuk semester 3 program studi Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas atau menerangkan berkaitan dengan salah satu teknik atau permodelan sistem yang terstruktur. Nah, yang pertama adalah flow of document atau biasa lebih familiar itu FOD ya. Jadi flow of document atau FOD. Jadi FOD ini salah satu masuk dalam model terstruktur dalam permodelan sistem ya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu berkaitan tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi tidak setiap kita ingin menuangkan suatu ekspresi atau kita ingin menjelaskan berkaitan tentang algoritma atau kita ingin menceritakan atau mendeskripsikan atau menarasikan suatu sistem ya. Jadi kalau ingin menuangkannya itu lebih mudah dengan menggunakan bagan alir ya. Karena di dalam bagan alir tersebut sudah terdapat berbagai macam simbol dengan bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, dari situ orang yang nanti akan membaca itu dia akan lebih cepat memahami dan mengerti, karena di situ untuk setiap aktivitas itu ada pakai simbol yang berbeda, kemudian ada alur anak panahnya sehingga menunjukkan kalau habis dari sini ke arah mana. Nah, apa sih bagan alir? Jadi bagan alir itu atau biasa disebut flowchart itu merupakan bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Jadi bagan alir ini dipakai tidak hanya di dalam program aja, tapi untuk sistem juga kadang ada yang memakai dengan bagan alir atau flowchart. Kemudian bagan alir digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, dengan bagan alir ini kita bisa menjelaskan ke orang lain berkaitan dengan aliran program atau prosedur dalam sistem. Nah, dengan bagan alir ini orang yang misalnya membaca tentang bagan alir ini, dia akan lebih mudah untuk mengerti atau memahami, asalkan dia sudah tahu arti simbol-simbol yang dipakai di bagan alir ya. Kalau tidak belum tahu tentang simbol-simbol yang dipakai di bagan alir, ya pasti masih bingung ya, karena ini simbol untuk apa. Nah, jadi dengan bagan alir ini kita bisa menceritakan atau kita bisa menjelaskan berkaitan dengan aliran dalam suatu program atau mungkin aliran prosedur dalam sistem. Nah, itu makanya disebut sebagai alat bantu komunikasi. Dan untuk dokumentasi, untuk dokumentasi itu dengan kita membuat bagan alir ya, artinya apa yang nanti akan dikerjakan itu terdokumentasi, artinya ada gambaran dan catatan yang bisa disimpan. Jadi contohnya kalau kita membuat bagan alir program, nah begitu nanti kita sudah masuk di script codingnya, membuat script codingnya, terus misal ada error atau mungkin ada yang prosesnya tidak sesuai, mungkin bisa dicek dengan bagan alir programnya yang awalnya diplanningkan itu. Nah, apakah bagan alirnya yang salah atau saat programmer itu salah untuk mengartikan bagan alir tersebut. Nah, kemudian
ketika menggambar bagan alir itu ada panduannya ya, ada beberapa panduan yang bisa diikuti ya. Yang pertama itu bagan alir itu dibuat dari atas ke bawah. Jadi kalau gambar bagan alir itu pasti dari atas ke bawah. Terus kalau misalnya dia banyak, mau satu halaman ada tidak cukup, maka dibuat mungkin dalam satu halaman itu bisa digambar untuk beberapa bagian. Nah, biasanya itu kan diawali dari membuatnya itu menggambarkannya dari atas ke bawah. Nah, kemudian dimulainya dari kiri suatu halaman. Nah, kemudian kegiatan di bagan alir itu ditunjukkan dengan jelas. Jadi yang menjadi aktivitas atau yang menjadi proses atau yang menjadi kegiatan itu ditunjukkan dengan jelas. Nah, nanti ada simbolnya, simbol yang menunjukkan proses atau kegiatan atau aktivitas. Kemudian perlu ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhir. Nah, walaupun memang diawali di bagian kiri ya, gambarnya dari atas ke bawah, terus dimulai dari kiri suatu halaman, tapi tidak apa-apa jika misalnya nanti startnya atau mulainya kamu kasih tanda terminator, itu juga boleh. Jadi supaya orang yang membaca tahu, oh mulainya dari sini, selesainya di sini ya. Kemudian masing-masing kegiatan di dalam bagan alir digunakan suatu kata yang mewakili pekerjaan. Misalnya hitung gaji, validasi berkas, atau yang lainnya. Jadi kalau kalian ingin menamai suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu proses, nah itu gunakanlah kata kerja. Kata kerja itu kata-kata yang bisa menunjukkan aktivitas tersebut. Contoh hitung gaji. Hitung gaji kan berarti menunjukkan menghitung gaji. Nah, kan sudah tahu menghitung gaji itu seperti apa. Entah menulis dengan tulis tangan, ataukah dengan Excel, ataukah dengan menggunakan kalkulator, itu kan artinya aktivitas atau proses ya, atau kegiatan yang dilakukan ya. Kemudian validasi berkas. Nah, validasi berkas itu kan aktivitasnya seperti apa? Memilah-milah dokumen, kemudian mengecek ya. Setelah kemudian ternyata sudah betul, disortir, dipinggirkan, ataunya divalidasi, atau misalnya ditandatangani ACC atau misalnya ini berkas yang sudah benar, ini yang kurang, artinya memisah-misah juga. Nah, itu kan artinya ada kegiatannya ya. Kemudian kayak kamu misalnya mencetak KRS. Nah, itu kan aktivitasnya apa? Ya, kalian masuk ke Sihakat, menu ke menu, kemudian kamu klik yang tombol cetak. Nah, nanti kan akan tercetak kertasnya itu ya dari printer itu. Nah, jadi untuk kegiatan, aktivitas atau proses atau sesuatu yang mewakili pekerjaan itu kita gunakan kata kerja. Kemudian kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain itu ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Nah, jadi di sini nanti biarpun gambarmu satu halaman itu penuh dari kiri ke kanan, nah itu juga harus jelas. Nanti kalau misalnya dia terputus, nah itu kita harus kasih penghubung supaya nanti yang membaca bagan alirmu tuh tahu, oh ini terputus, kemudian sambungannya ada di mana ya. Selanjutnya, macam-macam bagan alir atau flowchart. Nah, bagan alir atau flowchart ini ada beberapa macam ya. Jadi mungkin yang kalian sudah sering lihat itu, atau yang sudah sering kalian kerjakan, atau mungkin yang sudah kalian sering bikin itu adalah bagan alir program ya, atau
program flowchart. Nah, bagian alir program ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Ini kan di mata kuliah algoritma 1 dan algoritma 2 ini kalian biasanya kan disuruh menjelaskan atau menggambarkan algoritmanya dalam membuat suatu program sederhana itu. Nah, algoritmanya itu salah satu langkahnya itu adalah bisa digambar dengan menggunakan flowchart. Nah, kemudian selain untuk menggambarkan algoritma di dalam suatu program, nah itu bagan alir itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem, atau biasa disebut dengan bagan alir sistem atau sistem flowchart. Nah, biasanya itu misalnya kita pengen menunjukkan suatu arus alur pekerjaan yang ada dalam suatu sistem itu bisa digambarkan dengan flowchart. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya perpanjangan SIM. Nah, kamu bisa gambarkan flowchart itu perpanjangan SIM itu dimulai dari apa? Menyiapkan misalnya apa? Fotokopi KTP, fotokopi SIM, terus SIM asli, ya KTP asli, ya kan? Kemudian ada foto mungkin 3 kali 4 kali. Nah, kemudian setelah itu kemana? Setelah itu menyerahkan ke bagian pendaftaran. Kemudian bagian pendaftaran nanti akan mengecek. Setelah itu apa? Cek kesehatan. Nah, cek kesehatan di situ nanti dicek kesehatan. Kalau misalnya sudah tidak ada kendala atau baik-baik aja, maka diberikanlah keterangan tentang surat keterangan cek kesehatan. Setelah dapat itu kemudian dibawa lagi ke bagian misalnya dengan pengecekan berkas. Setelah pengecekan berkas selesai, maka kemudian apa arus atau proses atau alur selanjutnya, yaitu misalnya pembayaran. Setelah pembayaran kemudian tinggal nunggu foto. Setelah foto baru cetak SIM-nya. Nah, jadi bisa bagan alirnya seperti itu kan. Sekarang kalau kamu lihat di tempat fasilitas-fasilitas yang memang memberikan pelayanan publik atau umum, biasanya sekarang sering memakai atau menggambarkannya dengan menggunakan simbol ya atau bagan alir itu. Coba aja kalau misalnya kamu ke pengurusan SIM, biasanya itu kalau ada di depan itu, nah mereka biasanya ada gambar itu. Jadi kemana dulu, ke loket mana, habis ke loket mana kemana. Nah, sama waktu misalnya perpanjangan mengurus KTP atau membuat KK baru atau misalnya membuat akte kelahiran. Nah, itu biasanya mereka daripada menjelaskan siapkan dokumen 1 fotokopi KTP ini. Nah, biasanya kan kalau kita nulis dengan tulisan narasif itu kan orang kalau mau baca itu kan kayaknya tulisan banyak seperti membosankan ya. Makanya kalau digambarkan dengan alur-alur atau simbol-simbol itu orang lebih enak melihatnya. Oh, kotak ini berarti proses. Oh, setelah ini ke sini. Oh, setelah ini ke sini. Nah, jadi itu. Kemudian ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart atau biasa disebut flow of document atau FOD. Nah, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart atau flow of document atau biasa disebut FOD itu menggambarkan arus formulir berserta tembusan-tembusannya. Jadi kita juga bisa menceritakan suatu sistem berdasarkan aliran dokumen atau aliran formulir tersebut. Nah, dari mana formulir itu berasal, kemudian dia diserahkan kemana, terus formulir itu digunakan sebagai apa, jumlahnya berapa, nanti siapa yang menyimpan. Nah, itu semua bisa kita ceritakan menggunakan bagan alir dokumen. Nah, makanya kalau kita misalnya mau menceritakan suatu sistem
dan sistemnya itu memang memerlukan atau ada dokumennya, kita bisa ceritakan sistem itu menggunakan FOD. Contoh apa sih? Contohnya misalnya seperti yang kalian sudah pernah lakukan, yaitu mengurus KRS. Nah, mengurus KRS itu kan ada beberapa dokumen yang mengikuti atau menyertai proses atau prosedur pengurusan KRS. Yang pertama itu apa? Pertama ambil formulir konsultasi atau lembar konsultasi di BAAK dulu gitu. Kemudian setelah dapat lembar konsultasi itu, kalian menghadap ke dosen wali masing-masing. Nanti bersama ke dosen wali masing-masing mengkonsultasikan mata kuliah apa yang diambil. Nah, nanti dosen wali yang mengisi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswanya, kemudian dia juga yang menandatangani. Nah, dari lembar konsultasi itu mahasiswa kemudian melakukan pembayaran ke bank. Artinya dari situ dia tahu berapa SKS yang harus dibayar. Nah, kemudian setelah dia melakukan pembayaran ke bank, dari bank itu kan memberikan bukti pembayaran atau slip pembayaran. Nah, slip pembayaran itu nanti dikasihkan mahasiswa ke BAUK atau bagian keuangan. Nah, dari slip itu nanti BAUK itu akan mengecek pembayaran, kemudian dia akan membukakan sistem siakat sehingga mahasiswa nanti bisa menginputkan mata kuliah yang diambil sesuai dengan yang tercatat di lembar konsultasi. Nah, setelah BAUK atau keuangan membukakan, maka nanti mahasiswa bisa komunikasi ke dosen wali bahwa dia sudah bisa dibukakan. Kemudian dosen wali tinggal ngeklik berapa jumlah SKS yang diambil. Nah, kemudian baru mahasiswa bisa input KRS di siakat. Nah, setelah mahasiswa input KRS, maka mahasiswa mencetak KRS itu pangkat 3. Nah, kemudian KRS-nya tersebut dimintakan tanda tangan ke dosen wali, kemudian ke ketua program studi. Nah, kemudian mahasiswanya sendiri juga tanda tangan, distempel di program studi. Nah, kalau berkasnya sudah sesuai semuanya, maka KRS yang lembar pertama dikasihkan ke BAK, KRS yang kedua beserta lembar konsultasi dikasihkan ke dosen wali, dan KRS yang lembar ketiga disimpan oleh mahasiswa. Nah, itu kan berarti kita menceritakan sebenarnya kita menceritakan alur atau prosedur tentang mengurus KRS, tapi menceritakannya itu dengan menggunakan gambaran arus formulir atau aliran formulir yang ada dalam pengurusan atau input KRS. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini bagian alir skematik atau skematik flowchart. Ini menggambarkan prosedur dalam sistem. Kalau bagian alir skematik ini dia gambarnya itu bisa mengambil dari gambar-gambar atau simbol-simbol yang memang dia bisa menunjukkan aktivitas atau proses atau kegiatan yang memang diinginkan. Jadi kadang ada yang misalnya input data, nah itu dia dikasih gambar misalnya yang ada gambar orang di depan komputer atau laptop misalnya seperti itu, tapi tetap dikasih keterangan dengan kata-kata input data. Nah, ya dengan bagian alir ini juga masyarakat yang mungkin biasanya melakukan ingin mengurus sesuatu di tempat-tempat pelayanan publik seperti SIM, KTP dan sebagainya, itu nanti dia akan lebih memahami, oh alurnya seperti ini. Nah, itu. Terus yang keempat tadi bagian alir program sudah saya jelaskan. Kemudian yang kelima adalah bagian alir proses atau proses flowchart. Ini menggambarkan proses dalam suatu prosedur ya. Jadi misalnya ini
kita mau menjelaskan suatu algoritma metode tertentu. Nah, itu bisa digambarkan dengan flowchart ya. Selanjutnya flow of document. Kita masuk ke flow of document. Jadi flow of document itu merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Nah, simbol-simbol FOD itu ada beberapa. Sebenarnya banyak, nanti kamu bisa searching lagi di internet. Ini yang saya sampaikan itu yang biasa sering dipakai atau sering digunakan. Tapi ada beberapa simbol lainnya. Simbolnya banyak yang ada di FOD ini. Nanti kalian bisa searching, kalian bisa cari. Di situ nanti ada bentuk simbolnya, kemudian ada namanya dan ada kegunaan atau fungsinya. Oke, yang pertama itu adalah simbol ini ya. Ini simbolnya seperti apa? Kayak tabung ya. Nah, namanya simbol ini tuh namanya terminator atau titik terminal. Nah, jadi simbolnya yang bentuknya seperti ini kayak tabung. Diingat-ingat namanya terminator atau titik terminal. Nah, kegunaannya itu menunjukkan titik awal atau akhir dari proses. Nah, kemudian yang kedua ini adalah simbol untuk dokumen. Dokumen ya. Kalau satu itu dokumen, kalau banyak ini multi dokumen. Nah, ini menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual ataupun terkomputerisasi. Nah, ingat, jadi di simbol ini harus tetap dikasih keterangan ya. Kalau hanya simbol aja nanti orang juga tidak akan tahu. Makanya kalau simbol terminator ini nanti di dalamnya itu kalau misalnya merupakan titik awal ya dikasih tulisan mulai atau start. Nah, atau begin. Nah, kemudian kalau di akhir berarti nanti kamu tulisi di dalam simbol ini selesai atau end. Nah, kemudian sama dokumen ini juga tidak bisa kalau hanya gambar aja, nanti orang juga tetap tidak akan tahu. Makanya dokumennya ini tetap dikasih keterangan ya. Di situ ada tulisan misalnya KRS, misalnya fotokopi KTP dikasih seperti itu, atau lembar konsultasi misalnya slip pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi tetap dikasih nama. Jadi orang tahu kok slip pembayaran itu apa. Kalau orang tidak tahu slip pembayaran, oh dari bentuknya ini, oh dia dokumen. Nah, kalau berarti dokumen itu berarti dia nanti itu berupa lembar kertas itu. Nah, atau misalnya mungkin ada yang tidak tahu KRS, apa itu KRS. Tapi karena ada simbol dokumen ini, kemudian kamu kasih nama KRS, maka tahu oh KRS itu berarti nanti bentuknya dokumen atau ada tercetak dalam suatu kertas, lembar kertas ya. Jadi tetap simbolnya itu tetap harus dikasih keterangan ya, tidak hanya gambar aja. Tidak gambar terus orang tahu, enggak bisa, tetap harus dikasih tulisan keterangan ya. Nah, untuk dokumen, nah tadi sebentar, untuk dokumen itu biar bisa nanti dokumen yang dipakai sebagai input atau dokumen yang output, baik itu oleh proses manual atau terkomputerisasi. Misalnya dokumen yang untuk input itu apa? Lembar konsultasi. Lembar konsultasimu itu kan digunakan untuk input KRS nanti. Kamu lihat mata kuliah yang mau kamu ambil itu dari mana? Dari lembar konsultasi yang sudah di-ACC oleh dosen walimu. Nah, kemudian kalau dokumen yang output dari proses komputerisasi apa? KRS tadi. Setelah kamu inputkan, kemudian kamu print, nah kan tercetak di kertas KRS. Nah, itu berarti dokumen dari hasil atau output dari proses terkomputerisasi. Kalau misalnya proses yang output dari proses manual apa, Bu? Kartu kuningmu saat kamu melaporkan ke PAUK sambil menyerahkan slip pembayaran ya kan. Nah, kartu kuningmu itu kan kamu kasihkan ke
BAUK. Nah, dari slip pembayaran itu nanti BAUK kan menulis atau mencoret memberi catatan di kartu kuningmu. Kemudian kartu kuningmu diserahkan ke kalian. Nah, artinya kartu kuning yang sudah terisi oleh yang telah diisi oleh bagian BAUK itu merupakan output dari proses manual. Kenapa proses manual? Karena tadi laporan pembayaran itu ditulis oleh staf atau petugas BAUK dengan menggunakan tangan. Nah, itu makanya manual ya. Kemudian nah, ini ada simbol lagi. Ini simbolnya trapesium ya, kalau nggak salah. Ini simbolnya trapesium. Ini untuk kegiatan manual atau proses manual. Nah, fungsinya itu untuk menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara manual. Dilakukan secara manual itu seperti apa? Tulis tangan, ketik pakai mesin ketik, atau ketik pakai komputer tapi menggunakan Word atau menggunakan Excel. Nah, itu artinya masih manual. Tanda tangan kan kalau masih ditandatangani manual pakai tangan itu, nah itu juga manual ya. Jadi artinya proses yang masih dilakukan secara manual atau belum menggunakan program yang terkomputerisasi. Nah, kemudian ini ada simbol lingkaran dan kemudian ini ada simbol yang segi empat tapi ujungnya ini ada runcing ya, kayak segitiga. Nah, ini dia adalah simbol untuk konektor atau penghubung. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa untuk menggambarkan bagan alir itu kan dimulai dari atas ke bawah, kemudian dimulai dari yang paling kiri. Nah, kemudian kalau misalnya kamu menggambar nih bagan alir, nih sudah paling kiri, kemudian kamu gambar dari atas ke bawah sini, ternyata sini kan masih ada nyambung lagi, cuman halamannya ini kan sudah habis, terputus. Maka kalau mau memutus dikasih konektor, kemudian kalau mau disambung, sambungannya mana? Di gambar sebelahnya, Bu. Nah, berarti dikasih keterangan juga ini sambungan dari mana. Nah, jadi untuk menunjukkan penghubung ke halaman yang sama atau halaman yang lain. Nah, kalau halamannya kalau tadi diputus kemudian mau disambung di dalam satu halaman, ini penghubungnya pakai yang lingkaran. Tapi kalau sambungannya dia ada di halaman selanjutnya, ini pakai simbol yang satunya ini ya. Itu untuk konektor atau penghubung. Kemudian ini sort of line. Nah, sort of line itu menunjukkan proses pengurutan data di luar proses komputerisasi. Kayak tadi misalnya bisa ada pendaftaran, ada validasi berkas. Nah, berarti kan berkasnya itu dicek. Nah, kalau misalnya memang ada menunjukkan proses pengurutan, jadi data yang lengkap dan tidak lengkap kan dipisah. Kemudian yang dilengkap nanti diurutkan, mungkin berdasarkan nama atau diurutkan berdasarkan nomor atau diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, kemudian simbol yang selanjutnya itu adalah ini segitiga ya. Segitiga terbalik, di sini ada keterangannya A, N, dan C. Nah, ini merupakan namanya itu simpanan offline. Simpanan offline itu dia disimpan secara offline, artinya disimpan mungkin dalam lemari file, di dalam laci atau sebagainya. Nah, segitiga ini itu menunjukkan apa? File non komputer yang diarsip urut angka, urut huruf, urut tanggal. Jadi ini kalau misalnya pas ada pendaftaran mahasiswa baru, itu kan formulir banyak tuh. Nah, formulir itu kan disimpan secara manual, artinya tidak di dalam komputer. Jadi file formulir-formulir lagi ditumpuk jadi satu. Nah, tinggal nanti akan disimpan, tinggal pengaturannya itu diarsip atau ditumpuk menurut apa. Kalau menurut angka nanti berarti dikasih keterangan N, kalau menurut huruf berarti A, kalau menurut tanggal berarti C ya. Atau sama slip pembayaranmu
yang kamu serahkan ke bagian BAUK itu, bagian keuangan. Nah, itu kan slip pembayaran, bukti pembayaranmu itu kan disimpan oleh bagian BAUK. Nah, biasanya kan disimpan itu dia bagian BAUK itu kan mengurutkan, entah itu diurutkan berdasarkan NIM atau diurutkan berdasarkan nama atau diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran. Sehingga kalau ada mahasiswa atau yang lain ingin melihat, misalnya Bu, saya biasanya mahasiswa kalau mau mengurus beasiswa itu ya atau apa itu kan diminta untuk memberikan bukti pembayaran. Nah, itu biasanya kan ke bagian BAUK, Bu, saya pinjam slip pembayaran saya. Nah, biasanya kan dikasih satu bendel. Nanti kan petugasnya itu kan bilang kalau kamu cari aja NIM kamu. Nah, berarti kan itu diurutkan sesuai NIM. Atau kamu kalau kamu ingat kapan kamu bayar. Nah, kalau kamu ingat, nah itu sudah diurutkan sesuai tahapan tanggal pembayaran. Nah, gitu ya. Kemudian ini ada simbol anak panah ya, anak panah. Nah, namanya itu garis alir. Nah, anak panah ini namanya garis alir. Dia menunjukkan arus dari proses atau dokumen atau dari dokumen. Ya, garis alir ini menunjukkan arus dari proses atau dokumen. Jadi di sini nanti anak panah ini dia akan menunjukkan arahnya, misalnya proses dari proses A ke proses C misalnya, atau dari dokumen A ke dokumen B misalnya. Jadi dia yang menunjukkan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah keterangan atau penjelasan. Nah, ini menunjukkan penjelasan dari suatu proses. Jadi kalau prosesmu nanti kamu memerlukan adanya tambahan keterangan atau penjelasan, kamu boleh memberikan simbol seperti ini. Nah, setelah tanda titik-titik itu nanti kamu tulis keterangan atau penjelasan apa yang akan ditampilkan ya, atau keterangan atau penjelasan apa yang nanti akan disertakan dalam proses tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah FOD. Langkah-langkah di dalam FOD. Di langkah-langkah di dalam FOD itu di sini yang pertama itu identifikasi bagian atau unit atau petugas yang terkait dengan sistem yang akan didokumentasikan. Ya, jadi pertama saat membuat FOD itu kamu tentukan nih siapa ini yang nanti akan terlibat dalam sistem ini. Nah, misalnya nih KRS. Nah, sekarang saya tanya, kalau kalian ngurus KRS, apa aja, siapa aja sih yang terlibat kalau mau ngurus KRS? Misalnya apa? Oh, misalnya Pak Marno atau Pak Warno atau Pak Tris, Bu. Apa dia bantu kami, Bu, nyebrangkan jalan, markirkan motor. Oke, kita simpan ya. Pak Marno, Pak Warno atau Pak Tris itu. Ya, kemudian siapa lagi? Misalnya kemudian dosen wali, Bu. Dosen wali di KRS apa? Oh, kan konsultasi. Oke, kita simpan dosen wali. Terus siapa? BAK, Bu Evi atau Pak Wawan, Bu. Buat apa? Kami ngumpul atau minta lembar konsultasi, ngumpul KRS, ngumpul KHS. Oke, BAK ya, kita simpan. Terus siapa? Bu Farida siapa? Keuangan. Nah, keuangan apa? Kamu berhubungan dengan Bu Farida dalam proses KRS apa? Buat buka KRS, Bu. Terus ngasih bukti pembayaran. Oke, kita simpan Bu Farida. Terus kemudian Prodi apa? Prodi, Bu, tanda tangan.
stempel, ya kita simpan. Kemudian siapa? Pak Ian apa? Pak Ian biasanya bantu Bu fotokopikan. Nah, oke, 6. Nah, oke, dari 6 ini kita identifikasi satu-satu dulu. Identifikasi satu-satu. Tadi yang pertama misalnya disebutkan tadi Pak Marno, Pak Tris atau Pak Warno. Menurut pendapatnya kalian, mereka ini membantu kalian saat mau ngurus KRS. Karena apa? Menyeberangkan jalan, bantu parkirkan motor. Nah, sekarang itu tugasnya. Cuman sekarang saya tanya, Pak Marno, Pak Warno, Pak Tris itu, adakah dokumen yang kamu serahkan ke Pak Warno, ke Pak Marno, Pak Tris? Atau adakah dokumen yang dari mereka yang diserahkan ke kalian? Nah, kalau tidak ada, berarti Pak Marno, Pak Warno, Pak Tris tuh dicoret, tidak ikut dalam nanti penggambaran FOD. Oke, selanjutnya setelah Pak Marno, Pak Warno tadi siapa? BAK ya, BAK. BAK, adakah dokumen yang proses yang melibatkan dokumen ke BAK? Ada. Apa? Lembar konsultasi kamu ambil dari BAK. Kemudian KRS, KHS kamu kumpul ke BAK. Berarti BAK ikut, ya, baru satu. Kemudian dosen wali itu tadi konsultasi Bu. Nah, konsultasi sekarang kita identifikasi apakah dosen wali itu ada hubungan dengan dokumen di sistem KRS. Ternyata ada. Apa? Dosen wali itu mengisi dan meng-ACC lembar konsultasi. Kemudian dosen wali ini nanti yang akan menyimpan lembar konsultasi dan KRS-nya kalian. Nah, berarti dosen wali ikut. Ada 2. Kemudian yang ketiga BAUK atau keuangan. Nah, ada tidak yang dokumen yang selama proses KRS itu yang kita berikan atau yang diberikan oleh BAUK? Ternyata ada, yaitu slip pembayaran yang dari bank itu disimpan oleh BAUK. Kemudian bagian keuangan itu nanti yang akan mengisi kartu pembayaran atau kartu SPP-nya kalian, kemudian diserahkan lagi ke kalian. Berarti BAUK ikut terlibat. Kemudian setelah BAUK apa? Prodi ya kah? Ya, ternyata prodi ya. Apa? Walaupun memang prodi dia tidak menyimpan dokumen, tapi prodi itu menandatangani dan stempel KRS yang sudah dicetak. Berarti prodi ikut terlibat, ya kan? Kemudian yang terakhir siapa? Mahasiswa sendiri. Mahasiswa itu kan harusnya enggak Bu, kan dia hanya mondar mandir. Nah, kita identifikasi dulu mahasiswa berkaitan dengan dokumen. Dokumen apa yang disimpan oleh mahasiswa? KRS, mahasiswa harus nyimpan dokumen. KHS, mahasiswa juga harus nyimpan dokumen. Kemudian apa? Kartu SPP tadi juga harus disimpan oleh mahasiswa juga. Nah, berarti mahasiswa ikut. Nah, berarti dalam kita mau menggambarkan sistem informasi akademik itu ternyata ada 5 bagian atau unit atau petugas yang terkait, yaitu apa? BAK, BAUK, dosen wali, prodi, dan mahasiswa. Nah, itu caranya. Jadi kamu pertama identifikasi banyak tuh yang ikut, ya sudah, ada apa Pak? Kita pilah-pilah satu-satu, ya, satu-satu. Nah, orang-orang atau petugas atau unit atau bagian itu kita identifikasi. Apakah mereka memberikan dokumen di proses sistem informasi tersebut, ataukah dia mendapatkan dokumen dari sistem informasi tersebut? Apakah
dia melakukan proses terhadap dokumen tersebut yang ada di sistem informasi. Nah, kalau orang-orang atau bagian-bagian atau unit-unit tersebut melakukan hal tersebut, maka dia nanti kita masukkan untuk di penggambaran sistem, ya. Jadi tadi maksudnya identifikasi bagian atau unit atau petugas yang terkait dengan sistem yang akan didokumentasikan, ya. Jadi didokumentasikan itu kan tidak langsung disimpan. Jadi kan ada mulai diambil dari mana, kemudian diapain sampai selesai, itu nanti siapa yang nyimpan. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi dokumen yang digunakan, yakni nama dokumen, asal atau yang menyiapkan, jumlah atau rangkap, kemudian perlakuan terhadap masing-masing dokumen, ya kan? Kemudian perlakuannya itu ada apa? Ada dikirim, dicatat, disimpan atau dimusnahkan. Nah, kita identifikasi di proses di sistem informasi akademik atau di Siakat. Dokumennya apa aja sih? Ada lembar konsultasi. Nah, ya siapa yang nyiapkan? Yang nyiapkan itu BAAK. Jumlahnya berapa? 1. Berarti lembar konsultasinya hanya 1. Kemudian apalagi dokumennya? Yaitu struk pembayaran. Struk pembayaran itu dari mana? Dari bank. Jumlahnya berapa? Ada 1 juga. Kemudian struk pembayarannya nanti akan dikasihkan ke siapa? Disimpan oleh BAUK. Berarti struk pembayaran yang kedua. Kemudian apalagi dokumennya? KHS. KHS itu kartu hasil studi. Kartu hasil studi semester sebelumnya. Nah, di mana kamu mendapatkannya? Dicetak dari Siakat. Berapa kamu harus membuat cetakannya? Itu ada 3. Nah, 1 nanti dikasih ke dosen wali, 1 ke BAK, dan 1 kamu simpan. Nah, itu berarti ada KHS. Terus setelah KHS apa? Ada kartu kuning. Kartu kuning ini dari mana? Awalnya dikasih oleh BAUK, kamu simpan. Kemudian setiap pembayaran itu nanti BAUK mencatat, kemudian dikembalikan lagi ke mahasiswa. Kartu kuning ada berapa? 1. Yes, ya, itu. Jadi tadi ada lembar konsultasi 1 lembar, terus struk bukti pembayaran 1 lembar, terus KHS 3 lembar, kemudian kartu kuning 1 lembar aja dokumennya. Kemudian habis itu apa? Setelah kamu input KRS kan dicetak, di print. Nah, KRS-nya itu ada 3. Entah itu kamu fotokopi atau kamu print 3, enggak masalah, pokoknya dia ada 3. Nah, karena apa? Karena KRS itu nanti 1 dikasih ke dosen wali, 1 ke BAUK, BAAK, dan 1-nya harus disimpan mahasiswa. Berarti ada KRS sebanyak 3 lembar juga. Nah, itu berarti itulah nanti yang akan terlibat, yang bagian atau unit atau petugas ada 5, dokumennya juga ada 5. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah siapkan bagan atau gambar. Nah, siapkan bagan atau gambar. Kemudian beri penjelasan bila perlu. Nah, kemudian di sini nanti ada cara untuk, di sini ada contoh soal. Nah, di sini contoh soal untuk membuat FOD. Nah, di sini berikut ini contoh FOD pendaftaran siswa baru pada lembaga kursus Viko. Nah, di sini ada penjelasan atau gambaran sistem tentang pendaftaran siswa baru di lembaga kursus Viko. Nah, penjelasannya ini dalam bentuk
narasi atau cerita atau deskripsi menggunakan kalimat. Nah, di sini ada pendaftar mendapatkan formulir pendaftaran. Kemudian pendaftar kemudian mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir, pendaftar kemudian menyerahkan kepada petugas, yakni tata usaha. Kemudian petugas menerima formulir yang telah diisi dari pendaftar, kemudian melakukan cek dan validasi isian. Setelah formulir diperiksa, maka petugas membuat surat keterangan terima formulir dan yang diberikan kepada pendaftar. Formulir aslinya diarsip. Selanjutnya, untuk melengkapi administrasi setelah pendaftar menerima tanda terima formulir, pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Pembayaran langsung dilakukan pada petugas. Kemudian petugas menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran dan diberikan kembali ke pendaftar. Selanjutnya, bukti pembayaran dan formulir dilaporkan kepada pimpinan tata usaha untuk diverifikasi dan divalidasi. Kemudian, ini sudah ya. Nah, di sini ya, dari sini ini kita identifikasi dulu siapa nih yang terlibat. Nih, ada pendaftar, ya kan? Kemudian dia menyerahkan kepada petugas tata usaha 2. Nah, ini petugas menerima formulir berarti sama petugas tata usaha. Setelah formulir diperiksa, maka petugas ini juga sama petugas tata usaha tadi. Kemudian dia bayarnya juga sama petugas. Kemudian dia memberikan laporan ke pimpinan tata usaha. Nah, di sini ada 3, bisa dengan ada 3. Nah, pendaftar, bagian tata usaha, dan pimpinan. Ya, ada 3, betul kan? Pendaftar, bagian tata usaha, dan pimpinan. Oke, sekarang kita cek dokumennya. Dokumennya yang pertama apa? Formulir pendaftaran. Ya kan? Kemudian setelah formulir pendaftaran, ya, apalagi membuat surat keterangan terima formulir. Surat keterangan terima formulir selanjutnya apa? Pembayaran itu kan? Nah, pembayaran, kemudian bukti pembayaran. Nah, setelah bukti pembayaran, apalagi? Nah, laporan. Nah, jadi ada 4 dokumen. Oke, kita cek di sini 4 dokumen. Ini formulir pendaftaran. Kemudian ada tanda terima pendaftaran atau tanda terima formulir tadi. Kemudian tanda terima itu membayar, ya kan? Kwitansi pembayaran. Nah, sudah. Kemudian ini. Jadi dia langsung dilaporkan. Oke. Nah, sekarang kita mulai cara menggambarkannya. Ingat, pendaftaran bagian tata usaha dan pimpinan. Cara menggambarkannya adalah dari atas ke bawah, kemudian dimulai dari paling kiri. Nah, bagian mana nih yang mulai duluan? Kamu taruh bagian paling kiri. Nah, yang mulai duluan itu kan pendaftar. Ya sudah, susunannya pendaftar, bagian tata usaha, dan pimpinan. Nah, kita kasih keterangan terminator, mulai atau start. Nah, kemudian setelah start, langkah selanjutnya apa? Ini kan ada anak panah. Itu adalah ada formulir pendaftaran. Oke. Kemudian pendaftar tadi kan mendapatkan formulir pendaftaran ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa yang dilakukan pendaftar? Yaitu mengisi formulir atau isi formulir pendaftaran.
pendaftaran. Nah, jadi pendaftar melakukan aktivitas atau kegiatan atau proses ini isi formulir pendaftaran. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau hasilnya dari proses tersebut apa? Ini formulir pendaftaran yang telah terisi. Nah, kemudian bisa kamu kasih ini, bisa kamu kasih langsung panah menuju ke sini atau bisa diputus. Nah, diputus dulu. Nah, ini diputus, makanya dikasih penghubung atau konektor tanda lingkaran karena masih dalam halaman yang sama. Nah, diputus dikasih angka 1. Nah, kemudian kita gambar sambungannya. Sambungannya itu kita gambar lagi lingkaran dengan angka yang sama, yaitu 1. Jadi tahu ini diputus sambungannya mana. Nah, kita lihat konektornya lingkaran dengan angka 1, maka kita nanti bisa tahu atau orang yang membaca bisa tahu, oh sambungannya berarti ini karena lingkaran tanda 1. Nah, tadi formulir pendaftaran yang telah terisi tadi kan diberikan ke bagian tata usaha atau petugas. Nah, kemudian petugas itu memverifikasi formulir. Nah, kemudian setelah diverifikasi, ya kan, formulirnya tadi yang sudah telah diverifikasi ini, yang terisi tadi sudah diverifikasi, dia disimpan dulu. Nah, kemudian ini kemudian petugas tadi membuat tanda terima formulir. Nah, ini bentuknya dokumen tanda terima formulir. Nah, tanda terima formulir ini diserahkan ke pendaftar. Nah, ini ada konektornya lingkaran dikasih tanda angka 2. Nah, ini sambungannya lingkaran tanda angka 2. Ini tanda terima pendaftaran. Nah, ini tanda terima pendaftaran itu memberikan untuk menunjukkan ke pendaftar bahwa formulirnya dia sudah lengkap. Nah, langkah selanjutnya apa? Pendaftar ini membayar biaya pendaftaran. Nah, ini membayar biaya pendaftaran. Nah, dikasihkanlah ke bagian tata usaha itu apa? Uang untuk pendaftaran tadi. Nah, kemudian bagian tata usaha itu kan tadi menerima uang pendaftaran, kemudian membuat kwitansi pembayarannya. Nah, uangnya kan otomatis disimpan. Nah, kwitansi pembayarannya ini itu ada 2. Dia bikinkan ada 2. Nah, yang satu dikasihkan ke pendaftar nanti supaya disimpan oleh pendaftar, dan satunya nanti itu sama formulir tadi pendaftaran itu dikasih ke pimpinan. Nah, kwitansinya tadi pembayaran sama formulir yang tadi ada di bagian tata usaha divalidasi atau di ACC oleh pimpinan. Nah, kemudian ini kwitansi sama formulir tadi yang sudah divalidasi diserahkan kembali ke bagian tata usaha. Ini kan diputus konektornya lingkaran 6. Nah, ini lingkaran 6. Nah, ini kwitansi formulir pendaftaran. Nah, disimpan. Ini prosesnya selesai. Ya. Nah, itu ini cara menggambarkannya. Dan untuk cara menggambarkannya harus diingat ya, dalam kita untuk mentranslate di komputer, artinya kita untuk menjelaskan berhubungan dengan aktivitas komputer itu, kita selalu pakai prinsipnya itu adalah input proses output ya. Jadi input proses output, karena di komputer itu untuk supaya jalan itu harus ada input, harus ada proses, harus ada output ya. Kalau ada input kemudian cuma tidak ada proses, ya tidak akan bisa berjalan. Input proses tapi tidak ada output, lah untuk apa? Kan tidak ada gunanya ya. Kemudian kalau hanya proses tidak ada input, berarti ya tidak bisa output, karena mau apa yang mau diproses. Maka harus ada 3 hal itu. Makanya di sini digambar ini kan selalu ada input, proses, output. Ini inputnya dokumen, ini prosesnya simbol, outputnya juga dokumen lagi. Ini juga inputnya dokumen, proses,
ini outputnya dokumen. Kemudian ini dokumen ini juga sebagai input, proses, output. Nah, ini juga input, proses, output. Nah, jadi itu cara menggambarkan di FOD ya. Nah, sampai sini mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di link atau kolom komentar setelah video ini diupload ya, atau yang ada kolom komentar yang disediakan di e-learning. Silakan aja jika Anda ada pertanyaan, atau mungkin bisa disampaikan di grup WA di kelas masing-masing. Nah, kemudian ini contoh-contoh FOD yang lain ya, Ibu berikan contoh FOD yang lain ya. Ini ada FOD tentang jual beli ya, spare part. Nah, ini nanti kalian bisa membaca ini. Kemudian ada ini pendaftaran anggota perpustakaan ya. Nah, tugasnya ini buatlah diagram flow of document dari proses pendaftaran pasien poliklinik pada poliklinik yang kamu ketahui. Nah, kemudian buatlah diagram FOD dari proses periksa pada poliklinik yang kamu ketahui ya. Jadi kalian kan sudah pernah nih, entah kalian yang sakit atau kalian mengantarkan orang tua periksa ke klinik, atau kamu juga menemani orang tua memeriksakan adiknya ke klinik. Nah, di situ kan kamu tahu pasti sudah mengalami proses-prosesnya, langkah-langkahnya apa kalau kita mau periksa ke poliklinik. Kan mulai dari mendaftar, setelah mendaftar di bagian pendaftaran tuh apa aja yang diminta, kartu pendaftaran atau apa. Kemudian setelah itu saat diperiksa ke dokter tuh ada dokumen enggak yang harus diisi oleh dokter dan sebagainya. Setelah itu sampai apa, kamu resep bawa obat, bayar, pulang. Nah, jadi itu yang coba kalian buat. Nah, silakan nanti dibuat, boleh gambarnya boleh ditulis tangan, atau gambarnya boleh dibuat dengan toolsnya, pakai tools untuk penggambaran simbol-simbol seperti ini, flowchart boleh, atau kamu pakai menggunakan Microsoft Word juga boleh ya. Jadi silahkan nanti dibuat, boleh dipakai tulisan tangan atau yang lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan FOD. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami dari video pembelajaran kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan di-share ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.